ada hukum yang tidak tertulis yang disepakatin dan diakui oleh semua umat manusia. Apa itu? Koreksi kalau salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Sekian Direct Agustus 2021 menemukan bahwa sejumlah air laut di Indonesia terkontaminasi obat-obatan, terutama di Jakarta. Namun hingga saat ini belum diketahui dengan jelas dari mana obat-obatan itu berasal. Tak hanya parasetamol, penelitian dalam jurnal Sekian Direct juga menyebut bahwa ada kontaminasi obat-obatan lain di 4 lokasi di Jakarta dan 1 di pantai utara Jawa Tengah. 4 titik yang diambil sampelnya di DKI yakni Angke, Ancol, Tanjung Priuk, dan Cilincing. Cemaran parasetamol di lokasi tersebut bisa menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penduduk sekitar, khususnya untuk para ikan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Miris mendengar up to date yang berkembang saat ini, yaitu tentang pencemaran lingkungan, wabil khusus laut kita, wabil khusus di Jakarta. Ini adalah satu fenomena yang bisa dikatakan tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bahayanya bila sistem kapitalis bekerja dan berinteraksi kepada semua golongan di Republik Indonesia. Karena sistem kapitalis sangat amat menyengsarakan semua pihak, wabil khusus rakyat. Nah, dia akan mengeksploitasi. Sistem kapitalis tidak peduli tentang efek dari suatu perbuatan. Mereka akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah kenapa lahirnya paham sosialis dan komunis, untuk mengimbangi atau counterback dari sistem kapitalis itu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mereka tidak akan punya rasa malu terhadap apa ataupun efek dari suatu bisnis yang mereka kelola. Itulah kaum kapitalis. Tidak mau peduli apakah nanti efek dari bisnis yang mereka miliki itu akan merusak lingkungan, menyengsarakan orang, bahkan merenggut nyawa orang. Mereka tidak peduli. Asalkan dirinya dan kelompoknya tercukupi, terpenuhi, terkayai dengan sistem seperti ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Semua yang hidup pasti menemui ajal. Kalau dia amanna billah wa bil yaumil akhir, maka dia tidak akan berbuat semena-mena di muka bumi. Siapapun itu orang. Entah itu seorang kepala rumah tangga, bisnismen, politisi, ataupun broker, ataupun seniman dan lain sebagainya. Kalau dia mempunyai komitmen
amanna billah wa bil yaumil akhir, koreksi kalau salah, pasti tidak akan berbuat sesuka hatinya di muka bumi. Kita ambil sederhana saja. Ketika seseorang ingin membuang sampah ke sungai saja, pertama, oknum itu akan melihat situasi dan kondisi. Pertama, itu ketika dia membuang limbah ke suatu sungai, maka si pelaku atau oknum tersebut akan melihat situasi dan kondisi. Tuh. Kedua, kalau tidak situasi kondisi, dia punya koneksi dengan orang lingkungan sekitar situ, atau dia penduduk situ juga. Ketiga, kalau tidak itu juga, maka di tepi sungai tidak ada tulisan dilarang membuang sampah, sehingga dia berani melakukan itu. Artinya rule of game tidak dibuat di lingkungan yang memiliki sungai itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu skala kecil kita ilustrasikan. Artinya para oknum-oknum bisnismen ini yang mempunyai kaitan dengan limbah itu tidak akan mungkin berani membuang ke laut ataupun ke sungai ataupun kemanapun tanpa mempunyai koneksi yang kuat, tanpa diizini pejabat-pejabat terkait. Tidak akan mungkin. Itu tidak akan mungkin ada keberanian bagi mereka. Mereka berani membuang limbah ke laut atau ke sungai itu karena mereka punya koneksi. Itu karena mereka seperti tadi ilustrasinya, lihat kiri kanan situasi kosong, buang limbah ke sungai. Itu oknum. Kita ambil simpel yang sederhana tadi. Nah, jadi di sini kami ingin mengingatkan kita semua, apapun yang terjadi, mobil khusus dengan kasus limbah ini, itu bisa terjadi karena ada saling terkait antara oknum pejabat dan oknum bisnismen tadi, atau businesswoman. Karena mereka berani membuang limbah itu, otomatis sudah dipikirkan dan sudah membacking mereka. Itu sudah bukan rahasia umum lagi dalam dunia bisnis. Oleh karenanya, kita tidak perlu emosi, tidak perlu marah kepada dunia dan manusia. Nggak perlu. Hukum di dunia itu sederhana saja. Apapun sistem negaranya, apapun ideologi negaranya, apapun agama yang mayoritas dalam negara itu, ada hukum yang tidak tertulis, yang disepakati dan diakui oleh semua umat manusia. Apa itu? Yang kuat, yang berkuasa, yang lemah, yang tertindas. Hukum tidak tertulis tapi diakui oleh semua manusia. Oleh karena itulah dibuat undang-undang dalam suatu negara agar yang kuat ini tidak menekan yang lemah, agar yang lemah ini bisa ada perlawanan secara hukum. Jalani saja, syukuri semuanya. Karena dunia memang seperti itu adanya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa konsekuensi dari pencemaran lingkungan ini? Yaitu tadi, karena sistem kapitalis yang berjalan di negara Republik Indonesia ini, walaupun sistem ekonomi kita sistem gotong royong, jari ini katanya, tetapi itu semuanya kamuflase saja. Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima itu. Keadilan yang mana? Ya? Keadilan politik? Belum. Keadilan keamanan? Belum di Indonesia. Apalagi keadilan ekonomi? Jauh. Makanya, kenapa sekarang orang lebih suka ikut tren politik di Indonesia ini? Coba perhatikan. Dari artis, ya, selebriti, selebgram, public figure, politisi, apalagi bisnismen, semuanya bermain politik. Ada yang dirikan partai, ada yang nebeng partai, ada yang mendanai partai, ada yang mendanai organisasi tertentu untuk kepentingan bisnis mereka juga. Karena di politik itulah bisa bermain, merebut kekuasaan, mengambil kekuasaan, jatuh karena kekuasaan. Hanya pada kajian yang tempoh hari kami mengatakan, apa di dunia ini yang tidak berpolitik? Semua berpolitik. Apa dapat siapa, siapa dapat apa. Itu politik yang benar dan berkah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Jadi orang yang meyakini tentang keesaan Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala,
dan mengimani tentang hari akhir dalam permainan hidup di dunia ini, tidak akan menghalalkan segala macam cara, baik berbisnis, berbuat, berumah tangga, berperilaku, dan lain sebagainya. Ada rem yang dia mainkan. Ini nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah sulit, tidak mau kulakukan. Nah, itu barokahnya orang amanna billah wa bil yaumil akhir. Berpolitik tidak harus menumpahkan darah. Daripada menumpahkan darah, mendingan gua jadi tukang bubur naik haji. Untuk apa? Kita naik tahta, tapi ratusan nyawa melayang. Bukan masalah di dunia yang repot. Masalah di dunia bisa disiasati, tapi masalah di akhirat dan kepada Allah. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Pahami itu? Ya, oleh karena itu, jadilah rakyat Indonesia yang amanna billah wa bil yaumil akhir, agar hati kita damai dan bisa berdamai dengan keadaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai berjumpa lagi di Tafsir Putih Filsafat Situasionalisme lain waktu. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Shallu 'alan nabi.